perbanyakan jumlah dan luasan wilayah membentuk suatu formasi hutan. Hutan umumnya dilihat di permukaan. Kita perhatikan tajuk-tajuk tegakan, ini pohon yang telah berumur ratusan tahun dan membentuk tajuk-tajuk di permukaan. Di permukaan memang ada celah-celah antara pohon satu dengan pohon yang lain dan sehingga sinar matahari bisa masuk. Hutan ini adalah salah satu hutan yang disakralkan di kawasan Puro, sehingga hutan ini tidak akan pernah dikonversi menjadi yang lain, sehingga fungsi hutan sebagai paru-paru manusia, salah satu paru manusia, akan tetap lestari. Nah, ini di bagian permukaan. Apa yang terjadi di bagian bawah permukaan tanah ada di dasar hutan, dan bagaimana pohon-pohon itu membentuk connected satu dengan yang lainnya di dalam terpaan angin, badai, dan pohon-pohon itu menyimpan memori ratusan tahun, sehingga pohon-pohon itu adalah suatu hal yang luar biasa di permukaan. Dan lebih dari itu, mari kita lanjutkan melihat apa yang terjadi di bawah pohon itu sendiri. Di dasar hutan ada humusnya, kemudian di dalam tanah. Nah, fenomena tanah ini, dalam tanah inilah yang jarang formasi hutan ini dari tajuk-tajuknya, sehingga air jatuh bertahap, tidak langsung jatuh, kemudian terserap di dalam dasar hutan dan masuk ke dalam tanah. Peristiwa sakral apa yang terjadi di dalam bawah tanah? Akar-akar pohon membentuk ikatan satu dengan yang lainnya. Akar-akar besar, pohon yang besar pertama membuka jalur, kemudian di antara akar-akar besar itu disusupi, tumbuh, diikat oleh, masuklah akar-akar yang lebih kecil, sehingga akar pohon dengan akar pohon yang satu di dalam tanah membentuk satu ikatan yang sangat solid. Demikian pula bulu akar mengisi di antara cerah yang paling kecil tersebut, sehingga air dalam bentuk kapiler teresap di situ, sehingga di dasar hutan, di dalam tanah, tidak ada pemisahan antara akar-akar pohon satu dengan pohon yang lain, sehingga di dalam akar itu terjadi pertukaran memori antara akar besar dengan akar kecil, antara rambut-rambut akar pohon besar dengan rambut-rambut akar yang kecil. Disitulah akar itu bentuk connected. Sesungguhnya tidak ada pemisahan. Jadi tidak ada pemisahan satu dengan yang lain di dalam tanah, sehingga inilah ciri unity in diversity atau diversity in unity. Jadi walaupun akar masing-masing bersifat eksklusif, tapi selalu menjadi inklusif karena berupa satu kawasan. Inilah kesakralan yang ada di dalam tanah, dan itu tidak pernah diungkap, sehingga begitu hutan itu dihilangkan permukaannya, akan terjadi fenomena kerusakan di dalam akar, dan terjadi pelepasan butir-butir tanah dan pelepasan air, sehingga secara keseluruhan ekosistem itu mengalami gangguan karena connected di dalam akar mengalami kerusakan. Dan fenomena inilah jarang diperhatikan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengambil air alam atau hotel-hotel pun yang mengambil air alam. Harus diingat bahwa air yang diperoleh itu adalah air cadangan, simpanan, resapan dari hutan-hutan itu sendiri. Maka sebenarnya wajib hukumnya siapapun yang mengambil jasa-jasa air alam harus memberi sumbangan kepada hutan tersebut. Ini adalah satu kawasan hutan yang disakralkan oleh masyarakat di kawasan Puro. Mari kita lihat kawasan Puro yang lain yang tidak. Ini adalah kawasan Puro di Taro, Sabang Dahat, di Kabupaten Gianyar. Jadi Puro ini hanya berupa lingga dan yoni, tidak boleh membuat bangunan-bangunan fisik. Jadi kawasan ini di kawasan sakral, dan kalau ingin melakukan pemujaan, pohon itu adalah pemujaan, karena pohon diciptakan memiliki memori oleh sang pencipta, sedangkan
konsepnya kalau dibuat bangunan berarti bagaimana manusia membuat suatu pemujaan dengan menghancurkan ciptaannya. Maka kalau ingin melakukan penghormatan apresiasi pada sang pencipta yang telah menciptakan hutan, jagalah hutan itu. Itu adalah salah satu konsep dari Wanakerti. Di pegunungan disebutkan Girikerti. Sehingga perhatikan humus-humus yang ada di dasar dan bagaimana di bawah tanah itu terjadi konektif satu dengan lain, dan ini telah menyimpan memori lebih dari 1000 tahun selama awal datangnya dibuatnya pura itu di sana. Dan gimana ikatan di dalam tanah, di bawah tanah, inilah yang sangat luar biasa, yang orang ingin merasa bangga kalau membuat suatu kawasan dibuat pura, dibuat tempat mujaan sehingga menghancurkan pohonnya. Itulah yang dianggap salah konsep di kawasan hutan ini. Inilah satu kawasan yang paling besar. Ini adalah kawasan pura di Taro, Sabang Dahat di Kabupaten Gianyar. Jadi pura ini, pohon yang telah berumur ratusan tahun itu telah mengalami berbagai peristiwa, angin, gempa, badai, sehingga bagaimana pohon itu di dalam akar membentuk ikat-ikat sangat kuat untuk pertumbuhannya. Di atas permukaan tanah nampak terjadi persaingan pola cahaya, tapi di dalam tanah terjadi ikatan akar satu dengan lain, sehingga pohon akar-akar itu langsung dan tidak langsung merupakan suatu ikatan yang sangat kuat, langsung dan langsung merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hutan itu sendiri, sehingga orang harus memahami hutan itu secara keseluruhan. Begitu hutan itu kehilangan pohon di atasnya, akar-akar pemegang air, pemegang butir tanah yang dalam bentuk kapiler pun itu akan rusak, sehingga hutan sebagai tempat penyerap air, udara, pertukaran debu-debu macam-macam itu akan kehilangan fungsinya. Jadi hutan bukan hanya sekedar kayu di atas pohon, tapi yang paling utama adalah ikatan-ikatan akar di bawahnya itu, sehingga connected satu dengan lain mempengaruhi, sehingga hutan inilah peranan hutan masyarakat karena kawasan sakral, dan hutan ini tidak pernah akan dikonversi, dan inilah fungsi hutan sebagai paru-paru manusia. Inilah harus dihargai oleh pemerintah, bagaimana mengembangkan kawasan hutan bagian dari masyarakat.